Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr syawal limazidit taqwa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa la rabba siwah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah limpahan nikmat-Nya kepada kita semua hingga saat ini. Hanya dengan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bersabda, memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak berselawat kepada beliau, terkhusus pada hari Jumat atau malam Jumat. Karena setiap selawat yang kita bacakan pada saat itu akan disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib berwasiat pada dirinya dan para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana Idul Fitri, izinkan terlebih dahulu khatib menyampaikan minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat hari raya Idul Fitri, acap kali ketika kita bertemu dengan sahabat, kerabat, sejawat maupun handai tolan, kita mengucapkan tahniah atau kalimat selamat dengan ucapan minal a'idina wal faizina kullu amin wa antum bi khair. Kalimat tahniah ini atau ucapan selamat ini adalah bukan saja berlaku di Indonesia, bukan saja berlaku di negara Arab, akan tetapi ucapan ini telah menjadi mendunia. Seluruh negara-negara Islam pada saat terjadi hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, mereka mengucapkan ucapan selamat dengan mengatakan minal a'idina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Lalu apa makna daripada ucapan tersebut? Minal a'idina wal faizina kullu amin wa antum bi khair. Yang artinya semoga atau mudah-mudahan Anda sekalian menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Dan semoga mudah-mudahan Anda sekalian menjadi orang yang beruntung memperoleh kemenangan wa kullu am wa antum bi khair. Dan setiap tahun Anda sekalian dalam keadaan baik. Ucapan ini adalah merupakan doa. Maka ketika ada kerabat, sahabat, sejawat mengucapkan hal tersebut kepada kita jawab dengan ucapan amin. Karena sejatinya ini adalah ucapan mengandung doa buat kita semua. Minal a'idin, yang artinya semoga Anda sekalian menjadi orang yang kembali kepada fitrah. Ini adalah bentuk daripada jam'ul mudzakkar salim. Kalau kita pelajari ilmu nahwu, ilmu sharaf atau tata bahasa Arab, minal a'idin, al-a'idin ini adalah bentuk jam'ul mudzakkar salim fi halati jarrin. Yaitu menjadi jamak mudzakkar salim yang dimasukkan dengan huruf jar, yaitu min, sehingga minal a'idin. Dalam kaidah bahasa Arab dikatakan yusagu jam'ul mudzakkar salim bi ziyadatil wawi wan nun fi halatir raf'i wa bi ziyadatil ya'i wan nun fi halatin nasbi wal jarri. Ini dalam kaidah bahasa Arab. Jamak mudzakkar salim pada saat rafa maka akhir hurufnya itu ditambahkan dengan waw dan nun. Sedangkan jamak mudzakkar salim ketika dia menjadi nasab dan jar maka akhirnya itu ditambahkan dengan ya dan nun. Sehingga minal a'idin di mana akhirnya itu terdapat huruf ya dan nun. Yang artinya semoga Anda menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dari mana hal tersebut bisa terjadi? Karena sejatinya ketika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan,
maka itu adalah kita sedang membersihkan diri kita, mensucikan diri kita daripada segala macam dosa. Karena bulan Ramadan itu disebut bulan ampunan, yaitu bulan di mana seluruh dosa-dosa kita selaku umat Islam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dosa tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita menjadi bersih atau dikatakan kembali kepada fitrah. Sehingga saking bersihnya jiwa kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kullu mauludin yuladu 'alal fitri. Yang artinya setiap anak Adam itu, manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kembali kepada fitrah artinya kembali kepada kesucian. Dengan sebab kita berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga dosa-dosa kita diampuni, dan ketika dosa kita diampuni, maka jiwa kita menjadi bersih kembali kepada fitrah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seseorang juga akan senantiasa dalam keadaan bersih atau kembali kepada fitrah, seolah-olah seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Jika setelah seseorang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut akan kembali ke fitrah. Hal ini sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sitta minasy syawali kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Yang artinya, barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan, tsumma atba'ahu sitta minasy syawali, kemudian diikuti dengan puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal, kharaja min dunubihi, maka orang tersebut dikeluarkan segala dosa-dosanya. Kayaumi waladathu ummuhu, seperti seseorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini juga yang menyebabkan seorang kembali kepada fitrah. Minal a'idin, yaitu kembali kepada fitrah. Jadi alangkah baiknya ketika kita berada di bulan Syawal ini, kita melaksanakan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara kita berpuasa sunnah bulan Syawal selama 6 hari. Yang ini membuat jiwa kita bersih kembali seolah-olah seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, segala dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-faizin, artinya semoga mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung atau meraih kemenangan. Kalimat tahniah ini tidak sembarangan diucapkan, melainkan mengandung pemahaman dan arti yang sangat mendalam. Dari mana seseorang itu dikatakan menjadi orang yang beruntung atau meraih kemenangan? Bagaimana kita tahu bahwasanya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa, maka dalam surat Al-Baqarah dikatakan itu yang disebut adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana kita maklum? Yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat tersebut adalah orang-orang yang beriman. Maka ketika orang memiliki iman, kemudian dia melakukan puasa di bulan suci Ramadan, setelah itu dia pun melaksanakan amal-amal kebaikan yang lain, yang mana menjadi keberuntungan buat orang tersebut, menjadi kemenangan buat orang tersebut, dan kemudian juga orang tersebut senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada saat bulan suci Ramadan, sehingga dikatakan bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Nah, selain orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah, lalu taat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka di bulan suci Ramadan orang-orang tersebut yang taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam inilah yang dikatakan orang yang beruntung, orang yang meraih kemenangan. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an, surat Al-Jasiyah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin." Yang artinya, maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat nyata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemenangan yang diraih bagi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di bulan suci Ramadan, maka layak orang tersebut kita berikan ucapan minal faizin. Semoga Anda sekalian menjadi orang yang beruntung atau yang meraih kemenangan. Dalam ayat lain juga dikatakan bahwasanya orang yang beruntung, yang meraih banyak kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya orang tersebut yang senantiasa taat dan istiqomah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam surat Al-Ahzab ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Yang artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya sungguh orang tersebut telah beruntung atau mendapat kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari ungkapan minal aidin wal faizin, yang artinya semoga Anda sekalian menjadi orang yang kembali ke fitrah, dan semoga Anda sekalian menjadi orang yang beruntung yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang demikian, yang layak mendapatkan tahniah atau ucapan minal aidin wal faizin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar. Mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar. Min yaumina hadza ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faya ayuhan nas, ittaqullaha fima amar, wantahu amma naha anhu wa hadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala shalla 'ala nabiyyih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Wa ala sittatil baqina radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ala kafati sahabati wat tabi'in wat tabi'ina tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.